bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Yang wali silahkan aja. Apakah wali harus keturunan Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait munculnya yaitu kiai-kiai yang mendukung yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu tentang polemik nasab ya teman-teman. Jadi kiai tersebut ini adalah Kiai Haji Sofyan Yahya, ulama besar Jawa Barat, yang mendukung bahwasanya para Habib-Habib Alawi ini bukan zuriat Nabi SAW, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, yaitu filolog, dan genetik tes DNA. Jadi mereka ini tidak terbukti bahwasanya mereka ini bukan zuriat Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi di sini adalah Kiai Haji Sofyan Dai Bandung dukung Kiai Imaduddin Al-Bantani. Masya Allah ya teman-teman. Jadi sekarang ini banyak kiai-kiai yang bermunculan, yang faham, yang setuju yaitu dengan tesnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana para oknum-oknum Habib Ba'alawi ini mereka ini selalu mengaku bahwasanya di dalam tubuh kami ini ada darah Rasul, yaitu darah Rasulullah SAW ya teman-teman. Jadi mereka ini ingin dimuliakan gitu ya. Tapi mereka ini kalau berceramah sangat jauh sekali dengan yaitu ajaran dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Yang diucapkan hanyalah doktrin-doktrin yang menyesatkan. Yang diucapkan adalah pendawiran, khurafat, tahayul, dan lain-lain ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Haji Sofyan Yahya, yaitu ulama besar Jawa Barat. Mari kita simak videonya. Bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Yang wali silahkan aja. Apakah wali harus keturunan Rasul? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ayah Nabi Ibrahim Rasul? Bukan. Tukang patung. Bisa jadi Nabi. Jadi ini hanya ingin mengatakan keyakinan menurut penelitiannya. Saya kagum itu. Sekali waktu nanti Pak Khatib ini kita akan undang Kiai Iman. Kalau perlu saya akan pinjam tempat sama Pak Bupati Didom di sana. Bahwa Habib yang ada itu bukan keturunan Rasulullah SAW, dan itu dari seluruh aspek, dari nasab terputus sampai 500 tahun. DNA, kemarin dengar para alim dan ulama, DNA itu dokter Sugeng itu ahli DNA, bahwa DNA Habib itu kata beliau bahasa Arabnya mustahil. Mustahil keturunan Rasulullah, jauh beda sekali. Kita bukan menafikan sintut turab, bukan menafikan salawat, tidak sama sekali. Hanya ingin mengatakan supaya jangan mengotori keturunan Rasulullah. Amin. Kalau saya sejak awal terus terang aja Pak Bupati, saya nggak percaya bahwa Habib itu keturunan yang ada di kita keturunan. Kenapa? Sebab Al-Mukarramin, para ajengan, saya lama di Saudi, jadi tahu persis kelakuan. Saya punya teman di Saudi, orang Arab asli, namanya Al-Abdari kabilahnya. Itu betul-betul syarif keturunan Rasul. Tapi enggak sombong, beliau jualan unta. Dengan kita enggak ada sedikit pun merasa hebat. Di kita, kalau dengar ceramahnya, ada Habib yang bisa ngusir malaikat. Itu kan ada Habib yang ceramah, cerita. Ada orang yang berdosa dikuburkan di pinggirnya Habib. Tiba-tiba ketika orang itu diadab oleh malaikat, Habib bising, marah sama malaikat, akhirnya dihentikan sisanya. Itu kan orang gila. Dan banyak yang percaya sama yang itu orang ilmu. Wah, ini Habib. Saya terus terang
tiap pengajian menurut saya untuk apa nyembah-nyembah orang Arab? Yang wajib dihormati sujud di depan kakinya ibu. Ibu. Kalau ibu itu jelas. Kalau orang Arab, sekali waktu Pak Bupati mudah-mudahan ini ketua MWK ada rezekinya. Terus terang Bupati kehayalinin ke umroh kabeh kan. Udah dirancang segala macam. Lain salah Bupati, Nokia kunut maka barakan kabeh. Iya. Kita nasibnya sulit. Bupati udah ngomong sama saya. Tapi di jalan doa nggak tepat ibarat lagi. Susah. Itu kalau Al-Mukarramin para alim ulama lihat di Jeddah, yang kita disembah-sembah dihormat. Di Jeddah itu lari-lari jualan minyak. Di Jeddah itu. Saya pernah ngaji ke Purwakarta, dan itu santri saya. Dia punya majlis taklim, saya diundang ke sana. Tiba-tiba dengan Habib di tengah-tengah kita, saya bilang, mana Habibnya panggil di sini? Dia gak mau. Habib, maju ke depan. Saya tanya, orang Arab memang, bahasa Arabnya fasih. Saya tanya, Intan Indonesia ada soal tidak? Karena Indonesia, kan mau, karena mau kita yang sebaik itu. Istri saya dilahirkan di Jeddah tahun 92. Terus wali itu di Jeddah, wali di Purwakarta. Jadi ayahnya di Jeddah. Saya tanya apa kerjanya? Kuli. Saya bilang sama beliau, kenapa enggak pulang ke Indonesia? Lebih enak di Jeddah. Enggak, lebih enak di Indonesia. Sebab di Jeddah papanasan jual minyak. Sampai di Purwakarta, di semas-semas. Saya bilang ini rela ini. Saya tidak rela kalau ada warga-warga itu sampai ke kepala desa. Kalau lihat di video itu anak-anak disuruh ngantri cium kaki Habibah. Kalau cium kaki ibu boleh, dan itu diperintahkan Rasulullah. Maka saya mengharapkan untuk semua pengurus NU ya, sebelum kemana-mana orang tua. Amin. Coba jangan dibuka di kitab Tabihul Ghafirin. Ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima illa fatahallahu baban min abwabil jannah wardi'ah. Upami ayah jalmi anak Islam masih keneh gaduh ibu ramah, tiap ejing-ejing ngabingahkeun kanu janten ibu ramah, maka dibukakan Allah dua pintu surga. Allah ridho kajalgan itu. Maka kan pengurus NU di Haji Sofyan, ya loba kariweuh, loba masalah, kamu aja nama, walau mereka mau kesal. Lamun boga masalah, boga problem, haduh-halah, keluh kesah dibacakan di pasar teh, jika anu terido karena qadar ti Allah, ya tingkat keimanannya dipertanyakan. Jika anu terido karena qadar ti Allah, maka Haji Sofyan mah ajeuna menasihati masyarakat loba kariweuh, loba masalah, tong make aprak-aprak kenenan tukang jampe depan tahareun ibu. Upami ibu ramalito, maka Allah ridho. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah dari Kiai Haji Sofyan, yang dimana beliau ini menjelaskan kepada kaum muslimin ya agar berhati-hati dengan oknum Habib Alawi ini, yang dimana mereka ini mengklaim yaitu sebagai zuriat Nabi SAW. Lalu kemudian Kiai Haji Sofyan ini ya itu meyakini bahwasanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani itu memang benar ya, bahwasanya para Habib Alawi ini bukan zuriat Nabi SAW, yaitu melainkan mereka ini hanya mengaku-ngaku saja. Ketika mereka ini dimintai sebuah bukti apakah benar kalian ini cucu Nabi berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, manuskrip yaitu filolog, dan tes DNA, mereka ini tidak bisa untuk membuktikan itu. Mereka tidak memiliki kitab yaitu nasab dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya, mereka baru ada dari abad ke-10. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya,
para Habib-Habib Alawi ini ya, mereka ini mengklaim bahwasanya zuriat Nabi, padahal 500 tahun yang lalu ya teman-teman, nggak ada yang mengklaim, tapi ini muncul ya, datang mengklaim sebagai zuriat Nabi SAW, yaitu dari Ubaidillah ya teman-teman ya. Ubaidillah ini adalah bapaknya para Habib-Habib Alawi ya teman-teman, yang dimana mereka ini melahirkan yaitu Syihab, Marga Syihab, Al-Atos, lalu kemudian Semit, lalu kemudian Muhdor, Al-Hadad, dan mereka ini tergolong dari klan Ba'lawi ya teman-teman ya. Kita harus tahu ya teman-teman, yaitu klan Ba'lawi ya. Klan Ba'lawi ini adalah Habib-Habib yang ada di Indonesia, seperti yaitu Bapak Lutfi, Bapak Rizik Syihab, Barbis Semit, lalu kemudian Pak Muhdor yang sering marah-marah itu. Nah, mereka itu semua adalah dari klan Ba'lawi ya teman-teman. Dan mereka ini sudah diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan Kiai Haji Sofyan ya, ulama dari Jawa Barat, Bandung itu ya, sekarang ini sudah mulai sadar dan bahwasanya para Habib Alawi ini bukan zuriat Nabi SAW. Karena apa teman-teman ya, ketika berceramah itu ya, itu isinya adalah doktrin, dongeng khurafat, bahwasanya seorang Habib bisa mengusir malaikat, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa terbang, lalu kemudian apalagi bisa menurunkan hujan susu, Mi'raj 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teman-teman, waduh banyak sekali, saya sampai bingung untuk menjelaskan ya, saking banyaknya karomah-karomah ya, katanya karomah tapi itu khurafat, karangan bebas ya teman-teman. Nah, maka dari itu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sofyan ya, bahwasanya kita sekarang ini sudah nggak usah percaya lagi dengan orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW ya. Bahkan Kiai Haji Sofyan tadi itu bertemu dengan orang Arab asli yang ada di Arab sana ya teman-teman, yang dimana orang Arab tersebut itu adalah benar-benar yaitu keturunan Nabi SAW, tapi mereka ini tidak mau dimuliakan. Maksudnya adalah ya tidak seperti yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Seperti itu ya, mereka ini ya berjualan seperti kita-kita ini ya, tidak gila hormat. Akan tetapi kalau Habib-Habib ya, akan tetapi kalau yang mengaku sebagai cucu Nabi di Indonesia ini, waduh, mereka ini kalau ingin dicium tangannya itu bolak-balik gini gitu ya. Kasihan yang keluar ingusan gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, gila hormat ya, ingin dimuliakan. Bahkan ya teman-teman, kalau berceramah itu isinya dawir, khurafat dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Jadi sekarang ini banyak yaitu para kiai yang dari Nahdlatul Ulama NU ya, sudah mulai sadar ya tentang terkait tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya Kiai Haji Sofyan ini mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.